saat itu belum masih kafir. Jadi beliau yaitu dengan memimpin 300 pasukan berkuda mencoba menyerang pasukan yang ada di bukit ini, tak berhasil. Berapa kali dia mencoba, begitu pula dihalau sama mereka. Akhirnya mereka pun dipancing. Dipancing dengan apa? Dengan harta benda. Setelah dipancing dengan harta benda, kalahlah mereka. Gimana kalah? Jadi pura-pura lah pasukan kafir ini kalah. Jadi barang-barang perbekalan itu mereka cacarkan di situ. Pura-pura mereka lari. Nah, kata yang di atasnya itu, teman-teman, ayo tuh harta benda banyak di bawah tuh, ayo kita ambil. Yang lain melimpali, jangan, bukankah Nabi sudah berpesan, jangan kita turun sebelum ada perintah beliau. Apa kata yang lain? Tak apa, katanya kita ini sudah menang. Rupa-rupanya musuh-musuh kita tuh udah pada lari. Jadi perkiraannya mereka itu bahwa musuh itu udah kalah. Akhirnya semakin banyak kelihatan harta benda bercecer. Itulah yang menyebabkan mereka turun berbutan. Berapa orang turun? 40. Yang masih bertahan dengan pesan Rasulullah itu hanya 10 orang di sana. Hanya mereka berbutan, wah saling tarik gitu ini. Tiba-tiba pasukan tadi yang pergi tadi itu datang lagi menyerang. Apa daya 10 orang di atas berhadapan dengan 300 orang pasukan berkuda lagi. Akhirnya lumpuhlah mereka itu di atas itu, kalah. Yang bawah melihat di atasnya sudah musuh udah menguasai bukit ini, kaget, panik. Akhirnya mereka pun menyerang asal-asalan, membalas asal-asalan karena sudah tidak ada punya kemampuan. Akhirnya pasukan Rasulullah dijepit dari 2 arah, depan dan belakang. Nabi SAW melihat kondisi itu, cepat beliau menarik pasukannya. Kemana? Ke situ. Di celah bukit itu. Rasulullah menarik pasukan. Ini sudah kepepet. Ini diserang 300 pasukan. Jadi sehingga saat kejadian itu meninggallah dunia yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib dan Mus'ab ibnu Umair. Mus'ab ini yang pembawa bendera. Dia orang yang gagah, wajahnya mirip dengan Rasulullah. Dikira yang meninggal itu Rasulullah. Makanya orang kafir teriak, wahai kawan-kawan, Muhammad sudah berhasil aku bunuh. Semangat mereka semakin tinggi. Semangat kaum muslimin mendengar Nabi Muhammad SAW terbunuh, jadi ciut semangatnya. Yang muslim mengatakan apa? Aduh, Rasulullah sudah wafat, ayo kita susul. Hanya mereka pun asal balas yang penting bisa mati nyusul Rasulullah. Begitu pikirnya. Yang baru masuk Islam mikirnya beda. Lah, Rasulullah kan sudah meninggal, kita punya anak, punya istri. Kalau kita mati gimana? Ayo kita pulang. Nah, Rasulullah melihat kondisi seperti ini langsung teriak, wahai sahabatku, wahai kaum muslimin, aku Muhammad Rasulullah masih hidup. Sehingga yang lain itu mendengar, lah itu kan masih hidup. Kata orang kafir, lah kata kamu bilang mati, itu Muhammad masih hidup. Akhirnya mereka serentak orang kafir ke sini langsung menerjang di mana tempat arah suara tadi. Rasulullah dikepung dengan berbagai arah. Ada seorang wanita namanya Ummu Amarah. Jadi Ummu Amarah ini ditugaskan untuk mensuplai makanan untuk orang perang. Nabi mengatakan wanita tidak boleh perang. Tapi Ummu Amarah ini melihat Rasulullah sudah dikepung sedemikian rupa, dia lepas. Dia lepas apa yang dia pegang, lalu dia pakai. Jadi pakaian baju besi, dia ambil pedang, dia ambil kuda. Terjun dia berperang menghadapi laki-laki Quraisy yang besar-besar itu. Sejarah menceritakan siapapun orang yang berhadapan dengan Ummu Amarah seorang wanita tadi, tidak ada yang hidup kecuali mati. Itu hebatnya dia itu. Dia seperti singa betina yang garang itu. Kiri kanan. Sehingga orang kafir Quraisy yang dulunya kafir masuk Islam, dia menyaksikan betapa hebatnya Ummu Amarah itu. Tidak ada kawan-kawan kami yang hidup kalau sudah berhadapan sama dia. Namun apa yang terjadi? Apa yang dia inginkan? Dia ingin menuju Rasulullah. Dia ingin melindungi Rasulullah SAW sebab Nabi sudah dikepung.
Begitu dia masuk ke dalam pengepungan Rasulullah itu, dia menjadikan badannya sebagai perisai. Betapa banyak panah-panah yang menuju ke arahnya Rasulullah dihadang oleh dia. Pedang-pedang yang begitu mengkilat yang menuju ke arah Rasulullah dihadang sama dia. Lalu tertembuslah ini badan Ummu Amarah tadi itu, robohlah dia tepat di bawah kakinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jemaah sekalian. Akhirnya Sayyidina Ali, Umar bin Khattab, Abu Bakar, semuanya di situ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terperosok di sebuah lubang yang dibuat oleh seorang bernama Abu Hanzalah. Abu Hanzalah ini orang Madinah. Dia ikut kepada pasukan kafir. Anaknya bernama Hanzalah ikut ke pasukan Rasulullah. Nah coba ini, bapak sama anak beda akidah. Jadi bapaknya itu udah dari 1 minggu sebelum peperangan dia sudah siapin itu lubang. Pada saat itu anaknya lagi bulan madu, namanya Hanzalah ini. Rasulullah mengatakan, Hanzalah kamu tak usah ikut. Udah, kamu lagi bulan madu. Tapi dia tidak tega mendengar begitu bunyi dentingan pedang berperang. Akhirnya dia tinggalkan istrinya. Wahai sayang, izinkanlah suamimu untuk ikut bergabung dengan Rasulullah SAW. Aku tidak tega mendengar suara rintihan kuda, suara teriakan orang perang. Dia terjun ikut berperang dan dia meninggal dunia. Matilah dia sebagai syahid. Begitu selesai perang, setelah dicek nih, ternyata ada seorang jenazah yang berada sedikit di atas bukit ini, yang keadaan jasadnya seperti sudah dimandikan basah. Orang-orang pada kaget. Di antara 70 jenazah itu tidak ada yang basah, hanya satu kayak orang mandi kuyup, sudah dimandiin. Ya Rasulullah, kok jenazah Hanzalah itu basah, kayak sudah dimandiin? Apa kata Rasulullah? Dia sudah dimandikan oleh malaikat. Sekarang kenapa dimandikan oleh malaikat? Tanyakan sama istrinya. Lalu orang-orang pada bertanya, wahai istri Hanzalah, suamimu sudah mati, cuman dia dimandiin oleh malaikat. Apa yang dilakukan oleh suamimu? Apa dia bilang? Jadi kan kami ini pengantin baru. Jadi rupanya Hanzalah ini belum mandi. Mohon maaf nih, belum mandi junub. Nah, jadi dia biar meninggal dalam keadaan sudah mandi junub, lalu dimandiinlah dia oleh malaikat. Begitu dalam sejarah itu tertulis seperti itu. Itulah keistimewaannya. Bapaknya kafir, anaknya muslim. Jadi itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, akhirnya yang 70 orang itu meninggal dunia, dikuburkan di sini. Cuman satu yang membuat Rasulullah itu menitiskan air mata. Setelah beliau menyaksikan pamannya, ini dadanya ini belah, jantungnya sudah nggak ada. Kata orang-orang, wahai Rasulullah, itu Hamzah dimakan jantungnya oleh Hindun. Apa kata Rasulullah? Wallah, aku bersumpah demi Allah, tidak mungkin yaitu jantung seorang muslim mukmin dimakan oleh orang kafir. Tak mungkin. Akhirnya benar. Apa yang dikatakan Nabi itu benar. Tatkala Hindun masuk Islam, dia mengatakan apa? Waktu saya mengunyah jantungnya Hamzah itu nggak bisa saya telan. Hanya saya muntahin, dia bilang. Akhirnya, kenapa tidak mungkin menyatu jantungnya orang mukmin dengan jantungnya orang kafir, itu maksudnya. Saya muntahin. Tapi jemaah sekalian, Hindun yang begitu jahat mengunyah jantungnya Hamzah. Setelah dia masuk Islam, anak-anaknya menjadi khalifah, raja-raja Islam yang berjasa menyebarkan Islam di seluruh dunia ini. Jangan dikira kafir lalu kita kamu kafir. Jangan. Dia kafir tapi setelah masuk Islam, Islamnya bagus. Anaknya jadi raja-raja Islam, punya jasa menyebarkan Islam di pelosok dunia ini. Yaitu Bani Umayyah. Yang berkuasa selama berapa tahun? 300 tahun. Jadi waktu ditanya, wahai Hindun, kamu kan dulu jahat. Kamu paling jahat sama Nabi, paling jahat sama Islam. Kenapa kamu masuk Islam sekarang? Apa dia bilang?
aku tidak masuk Islam, tapi Islam yang masuk ke dalam hatiku. Makanya dia meninggal dunia dalam keadaan beriman, imannya bagus, Islamnya bagus, anak-anaknya menjadi penyebar-penyebar Islam, menjadi raja-raja Islam. Sehingga dialah yang kelak yang akan sebagai saksi pada hari kiamat bahwa anak-anaklah yang punya jasa menyebarkan Islam ini. Saya kira itu saja Bapak sekalian, karena kita masih punya program yang panjang. Sebenarnya kalau cerita panjang-panjang, saya punya cerita 1 meter, saya punya buku sejarah itu. Cuman waktu yang tidak cukup. Ya, jadi kita kembali ke bas ya. Ayo.